Kelompok prajurit pasukan khusus ini menemukan tempat yang dipenuhi dengan obat-obatan. Tetapi ini hanya sebuah sudut. Tanpa diduga, di balik tembok dan seluruh ruangannya berisi uang dalam jumlah besar. Setelah menghancurkan satu sisi, sejumlah besar uang mengalir ke sisi lain. Ini menyebabkan kelompok prajurit yang dulu bertarung kehilangan jiwa mereka, dan berperilaku tidak pantas. Mereka tidak lagi tenang. Mereka mulai berkemas dengan panik, mengangkutnya semua uang ke lantai. Tidak cukup tas. Lalu mencari koper di dalam rumah. Tapi uangnya terlalu banyak. Mereka mengambil sangat banyak sampai van penuh. Waktu mundur telah tiba. Tetapi Kapten Po masih mendobrak tembok. Jangan rusak. Masih ada banyak barang untuk diturunkan. Beberapa tas lagi. Mungkin karena dia takut miskin. Mungkin karena belum pernah melihat uang sebanyak itu. Po masih ingin melakukan beberapa perjalanan lagi. Pada akhirnya, rekan satu timnya menasihatinya untuk berhenti. Namun tak disangka saat ia akan pergi, tiba-tiba terjadi insiden tak terduga. Cacing obat yang bersembunyi di ruang rahasia tiba-tiba keluar dan menyerang. Dia terbidik, tapi perut Ironhead juga terkena peluru. Untungnya peluru itu tidak menembus tubuh, tidak mengancam jiwa. Hanya satu lagi yang terluka. Jalan kembali akan lebih sulit. Saat ini, bawahan Worm obat kembali. Mereka melewatkan waktu untuk mundur. Hanya terpaksa melarikan diri. Mereka adalah veteran perang selama bertahun-tahun. Dengan cepat menangani bawahan mereka. Kemudian membakar sarang cacing obat. Dan juga membakar seluruh uang yang belum diambil. Dan kemudian mereka dengan hati-hati menuju ke titik mundur. Di sini mereka akan pergi dengan informan. Tidak lama kemudian, pesawat berat itu tiba tepat waktu. Ketika mereka memuat barang-barang mereka ke dalam pesawat, situasi yang tidak terduga muncul. Jumlah uang terlalu berat melebihi kapasitas pesawat. Jumlah uang yang mereka curi jauh di luar dugaan. Hampir 300 juta dolar dengan berat 2.800 kg. Pada ketinggian normal pesawat dapat menahan 4.000 kg. Tetapi mereka harus terbang di atas kisaran andit setinggi 6.000 m. Dan hanya dapat bertahan 1.000 kg. Memikirkan 3-4 hari sebelumnya. Sekarang mereka punya uang untuk menghabiskan semasa hidupnya. Tidak ada yang rela pergi. Kami benar-benar harus meninggalkan 200 juta di jalur derek. Jadi ayo pergi. Mereka berdua memiliki keserakahan untuk mengambil semua uang itu. Jadi pesawat menjadi tas besar. Terbang ke pantai perbatasan. Di kota pinggiran kecil mereka menurunkan saudara perempuannya terlebih dahulu. Membiarkan mereka pergi dari sini. Dia memberi mereka 3 juta dolar untuk paspor dan tiket pesawat ke Australia. Kemudian menyuruh mereka untuk tetap anonim. Tidak menghubungi siapapun. Tetapi dia khawatir. Anda tahu tempat itu berjarak 7.500 km. Apa maksudmu? Tidak hanya uang dari klaster sihir. Akan ada banyak orang yang datang untuk menemukannya. Saya bisa berurusan dengan 2 orang yang tidak bisa lagi berada di Amerika Selatan. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke pesawat lagi. Dengan 4 jam tersisa untuk pergi ke laut. Masing-masing menghela nafas lega. Tak disangka, saat yang paling berbahaya pun datang. Pagi-pagi sekali mereka akhirnya terbang ke Andes. Puncak setinggi langit ada di depan mereka. Lele mulai mengangkat pesawat, mencoba terbang melewati 2 puncak terendah. Tetapi kasus terburuk tetap muncul. Jumlah uang yang sangat besar membuat pesawat tidak dapat terbang tinggi. Mereka harus mengeluarkan 100 juta dolar. Untuk bertahan hidup, mereka melemparkan 100 juta dolar dari pesawat. Setelah mengurangi beban, pesawat segera naik. Melihat pesawat akan terbang melewati puncak gunung. Dan hendak mencapai puncak. Namun saat ini pesawat tiba-tiba jatuh. Lele, apa yang kamu lakukan? Transmisi ditiup. Uang 2 ton yang tersisa masih terlalu berat. Mereka tidak bisa terbang di atas Andes pada akhirnya. Kantong besar berisi uang menyeret pesawat ke bawah gunung. Lele berusaha mengendalikan arah penerbangan. Pesawat lambat laun kehilangan tenaga. Mereka akan jatuh. Untungnya mereka ingat ada desa di dekatnya. Ada tempat pendaratan yang cocok. Tetapi sebelum mendarat, mereka harus menjatuhkan kantong uang terlebih dahulu. Atau itu akan melukai orang. Menjatuhkan uang atau kita akan disalahkan orang. Namun sayang, tuasnya patah saat ini. Tidak ada waktu lagi. Ben Ventures keluar.
menendang tuas untuk menggantung barang. Kantong uang berhasil jatuh ke ladang orang. Pesawat kehilangan keseimbangan dan akan jatuh ke tanah. Ben bisa langsung melompat masuk. Setelah itu, pesawat akhirnya berhenti. Untungnya mereka semua baik-baik saja. Tetapi masalah juga datang. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan mereka. Jika ada perkelahian, konsekuensinya tidak dapat diabaikan. Pop segera mengatur orang-orang untuk berjaga-jaga. Dia dan seorang yang mengerti bahasa setempat bernegosiasi. Tanpa diduga masyarakat meragukan jati dirinya. Apalagi masyarakat menghadapi uang yang sangat banyak. Tidak ada yang tidak tahan. Masyarakat tidak mau pergi, melihat betapa banyaknya uang yang mereka ambil berisiko terancam. Stres Pop tidak tahan, jadi ia mulai mengambil tindakan. Kepala desa terbidik, ia benar-benar kehilangan kendali. Kantong uang bersinar seperti mempesona, membuat semua orang kehilangan akal. Anggota lain bergegas ke sini, membawa paksa orang-orang kembali ke desa. Mereka yang berjuang demi keadilan dan demi uang telah melupakan hati pertama mereka. Adegan tragis telah terjadi, tetapi mereka masih harus memikirkan cara untuk keluar. Mereka memberi uang kepada kepala desa. Dia meninggalkan 10 juta dolar, termasuk kompensasi untuk orang yang disalahkan, dan uang untuk membeli bagal. Tentu ada bagian yang tersisa. Uang itu ada di angkut bagal. Mereka bersiap untuk menyeberangi gunung untuk pergi. Anak yang kehilangan ayahnya datang untuk memblokir jalan. Menatap mereka dengan dingin, meminta maaf kepada anak itu. Orang-orang itu sudah membayar kompensasi. Biarkan mereka pergi. Dia berusaha keras untuk membiarkan mereka pergi. Tetapi mereka tidak tahu, hati anak itu sangat marah. Di hari-hari berikutnya, mereka memimpin bagal dengan membawa 200 juta dolar. Mengarungi hutan Amerika Selatan. Mereka melintasi gunung, mengarungi sungai, melintasi hutan. Saat hujan mereka beristirahat di bawah tebing. Memikirkan uang ini, tangan ringan. Tiba-tiba menemui banyak kesulitan. Hari ini mereka akhirnya mencapai jalan belakang gunung. Satu sisi adalah tebing. Jika jatuh langsung mati, hanya perlu melintasi lereng gunung ini. Sisanya hanya perlu menuruni bukit. Tidak disangka, bahaya lain akan datang di depan. Seekor bagal tiba-tiba jatuh. $1 juta di punggungnya tiba-tiba terbang mengikuti angin. Mereka mencuri $300 juta dari sekelompok hantu. Mereka serakah untuk mengambil semuanya. Sekarang $300 juta hanya tinggal setengahnya. Akhirnya mereka mencapai gunung terakhir. Mereka meninggalkan bagal, lalu memikul kantong uang ke puncak gunung. Pada malam hari mereka bersembunyi di jurang untuk beristirahat. Mereka tidak berani menyalakan api untuk mendapatkan kehangatan, karena cahaya dapat menarik panas. Tetapi satu malam saja di gunung dinginnya meresap ke tulangnya, dan sangat dingin sehingga dia tidak tahan lagi. Dia membakar beberapa lembar uang. Tidak ada yang keberatan. Dia membakar setumpuk uang lagi. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Pop menuangkan uang yang menyalakan api unggun, karena mereka mengerti bahwa tanpa bagal juga sangat sulit bagi mereka untuk membawa uang turun gunung. Uang yang dulu dicuri, sekarang berubah menjadi kertas bekas. Keesokan harinya mereka mulai mengangkut kantong-kantong berisi uang menuruni gunung. Tiba-tiba dari puncak gunung terdengar suara tembakan. Mereka diserang. Mereka harus melawan. Kualitas pasukan khusus langsung terancam. Mereka cepat bubar. Kapten menggiring orang-orang. Barang-barang Pop terlalu populer untuk terus menarik perhatian mereka. Dia menemukan seorang pria bersenjata, lalu berhasil dipecahkan. Namun tak disangka, di belakang Bob muncul seorang penjahat lagi. Pop sudah mati. Prajurit pasukan khusus yang bertempur di banyak pertempuran, tewas di tangan serangan orang jahat. Dan orang itu adalah anggota keluarga penduduk desa yang dihabisi olehnya. Semua orang tertekan dan menyesal. Tetapi mereka harus mendapatkan kembali semangat mereka. Mereka membawa tubuh Pop pergi dari sini. Mereka mengangkut setiap kantong uang menuruni gunung. Suatu hari sibuk, mereka akhirnya mencapai tempat yang jauh dan dari pantai tidak jauh. Namun kini 5 hari telah berlalu. Dengan janjian dengan kapal nelayan, mereka harus meninggalkan Ben sendirian untuk menjelajah. Mereka memegang uang dengan cemas menunggu. Keesokan harinya Ben melaporkan kabar baik. Kapal nelayan itu masih ada.
Tapi ada berita buruk. Bawahan dari klaster hantu berada di desa terdekat mencari mereka. Artinya, mereka membawa puluhan kantong uang dengan tubuh Pop. Tentu tidak bisa melarikan diri. Sekarang mereka sudah bangun. Tidak ada yang lebih penting dari hidup. Tanpa ragu, mereka membuat keputusan. Tinggalkan semua uang. Ambil saja rumah Pop. Jadi mereka menemukan jurang. Mempertaruhkan semua uang di sana. Kemudian 4 orang membawa Pop dekat ke pantai. Tetapi pada malam hari mereka bersembunyi dengan hati-hati. Tetapi tanpa diduga mereka ditemukan oleh 1 orang. Mereka tidak menghabisinya, mereka hanya mengancamnya. Lalu membawa mobilnya pergi. Bawahannya akhirnya menyusul di pagi hari. Tetapi orang-orang ini bukan lawan dari pasukan khusus Tin An. Setelah beberapa saat pengejaran yang sengit, mereka memotong ekornya. Lalu mereka jatuh ke laut. Saat ini Ben sedang menunggu perahu kecil. Mereka akhirnya melarikan diri, pergi ke perahu nelayan di kejauhan. Pernah bermimpi mengubah hidup mereka di sini. Setelah berkelahi, mereka hanya membawa mayat Pop pergi. Setelah kembali mereka menghitung kembali sisa uang yang dibawa Theo. Hanya tersisa 5,3 juta dolar. Merasa kasihan pada Pop, semua orang mendapat bagiannya. Namun mereka menyerahkan semua uangnya kepada keluarga Pop. Mereka butuh uang atau butuh hidup? Ini mungkin pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ada banyak orang ketika dihadapkan dengan pertanyaan ini semua berharap untuk keberuntungan. Berpikir bahwa mereka dapat memilih keduanya. Sekali keserakahan atas alasan, akhirnya akan membuat orang disalahkan.